Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya di podcast spesial. Bersama dengan orang-orang spesial tentunya, kita ingin mengenal lebih dekat, lebih jauh siapa sih sebenarnya orang-orang yang spesial dihadirkan di acara Cerita Api. Dan pada malam hari ini langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Hendrawan Sumusgia. Iya, Selamat malam, Pak. malam Bayu. Terima kasih sudah hadir juga di tengah-tengah kehidupan kegiatan aktivitas Bapak sangat sibuk tapi masih sempat datang di sini. Iya. Ya. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, boleh dong Bapak memperkenalkan diri untuk teman-teman pada malam hari ini di Cerita Api. Silakan, Pak. Oke, makasih Bayu sudah diajak untuk bercerita di Cerita Pi. Iya. Oke, saya Hendrawan, aktivitas sebagai pengusaha, Ya. aktivitas organisasi, saya ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara, Luar biasa. wakil ketua umum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, Mantap sekali. ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika Kota Kendari. Wow, luar biasa. Apalagi ya, di komunitas juga ada ya. Iya, boleh ceritakan Pak. Komunitas anak muda pasti ada kan Pak? Komunitas mobil, Wow, Pajero Owners Community. wow luar biasa. Kebetulan saya salah satu pendiri. Iya, Apalagi ya, banyak sih iya, organisasi-organisasi. Misalnya saya sebagai wakil ketua, iya, Dewan Penasehat, baik itu di organisasi paguyuban, iya, di organisasi kekeluargaan, iya. banyak. Tapi yang inti-inti saja kita jelaskan. Oke, alhamdulillah maka itu kita mengundang orang spesial pada hari ini untuk lebih mengenal lebih jauh, terutama untuk teman-teman di acara Cerita Api di podcast spesial. Sebenarnya Bayu kenal Bapak itu di dunia usaha. Iya. Tiba-tiba sekarang alhamdulillah fotonya ada di mana-mana, story Bapak ada di mana-mana. Kita Oke. ingin cari tahu dulu awal mulanya Bapak nih. Saya pernah dengar cerita Bapak di suatu momen yang Bapak bercerita itu luar biasa, menggugah perasaan, dan itulah kenapa kita ingin mengundang Bapak di tempat yang lebih spesial. Ceritakan dulu nih Pak, di Cerita Api. Oke, jadi kehidupan kecil saya Iya, itu cukup berat. iya. Hampir semua pekerjaan jalanan kita pernah jalankan. Wow, luar biasa. Misalnya ngumpul-ngumpul dos. Wow, Jadi dos-dos bekas kita kumpul, kita jual Iya. kembali. iya Pak. Botol, Iya. kemudian jual es lilin, Wow. sapu-sapu mobil, Wow. sampai pikul-pikul di pasar. Wow, luar biasa, Pak. Lengkap di? Lengkap banget. Iya, iya, iya. Ya, dengan awal menjadi orang yang betul-betul meniti karir dari bawah, Ya. sehingga sekarang diberikan amanah yang luar biasa di beberapa organisasi Ya. komunitas. Sebenarnya apa sih keinginan Bapak ke depan yang beranjak dari bawah, kemudian menengah sampai bagi kita, Ya. ini merupakan kesuksesan yang luar biasa untuk seorang Pak Hendra. Kira-kira apa sih yang sebenarnya yang ingin Bapak perlihatkan, ingin Bapak tunjukkan, terutama untuk generasi muda nih, Oke. teman-teman yang ada di televisi di Cerita Api. Siap. Jadi pada prinsipnya semua manusia berhak untuk sukses Ya, dari kalangan manapun, ya, dari kalangan sosial masyarakat manapun, lapisan masyarakat manapun, baik di bawah ya, maupun di atas. Mungkin saya ingin tunjukkan bahwa orang-orang yang kelihatan gembel di jalanan iya. itu juga punya hak untuk sukses dan mereka juga sangat mampu dan bisa untuk menjadi orang sukses. Alhamdulillah, betul Pak. Iya, Bayu. Oke, dengan kekuatan yang Bapak miliki untuk maju lebih ke depan lagi nih, Ya. kira-kira beranjak dari organisasi yang sudah ada Pak Hendra sebutkan beberapa tadi, dari beberapa organisasi mana nih kira-kira yang ada cahaya-cahaya, ada harapan-harapan, kemudian ada kekuatan yang Pak Hendra bisa perlihatkan dari beberapa yang Bapak sudah sebutkan tadi. Iya, karena saya ini kan ada dua aktivitas ya, Ya. sebagai seorang pengusaha dan juga seorang aktivis. Iya, Kalau seorang pengusaha tentu capaian tertinggi itu ketika dia berada di Kadin. wow, ya, Itu kan Kadin membawahi semua organisasi pengusaha. ya, Nah, tentu itu ibaratnya profesi saya sebagai pengusaha paripurna ketika saya di Kadin. oh, Pun sebagai ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara. iya betul. Tentu ini capaian tertinggi Iya. seorang aktivis
Jadi capaian tertinggi seorang pemuda itu ketika dia ada di KNPI. Ya. Karena KNPI itu mewadahi semua organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia khususnya atau seluruh Indonesia umumnya atau di Sultra khususnya. Ya. Jadi alhamdulillah sebagai pengusaha dan aktivis saya mampu mencapai titik tertinggi dari kedua organisasi tersebut. Iya, luar Gitu, biasa, Bayu. mantap. Tentunya untuk masuk dalam jajaran orang-orang dalam kamar dagang industri tersebut berarti harus seorang pengusaha dong, Betul. sebagai seorang entrepreneur. Sebenarnya usaha apa sih yang Bapak lagi rintis sekarang dong? Iya. Sampai bisa diketahui oleh masyarakat, terutama untuk teman-teman pada malam hari diceritakan usaha-usaha apa saja sih yang Bapak miliki, Pak Oke. Hendra? Saya memang dasarnya pedagang Ya. di pasar Ya, dulu. Sekarang punya swalayan. swalayan, betul sekali. Kemudian ada juga SPBU. Wow, alhamdulillah. Itu yang betul-betul saya geluti. Walaupun juga kadang-kadang ada sih proyek-proyek kecil-kecilan yang kita kelola. Untuk itu meraih gelar pebisnis dari Ya. beberapa usaha yang Bapak punya. Kira-kira bisnis apa yang kedepannya bisa menguntungkan daerah kita? Bisa Bapak cerita dong. Pasti ada kunci-kuncinya nih. Terutama buat teman-teman yang pada malam hari ini nonton buat kita. Kira-kira usaha apa nih yang cocok untuk anak muda Kota Kendari? Iya, kemajuan teknologi digital hari ini Iya. akselerasinya cukup cepat. Wow. Dan semua orang bisa mengakses. Ya. Sehingga kami melihat bahwa berjualan menggunakan HP misalnya HP, alat-alat atau teknologi digital itu Iya. sudah sangat luar biasa. Ya. Karena tidak bisa kita pungkiri Iya. dengan munculnya perubahan karakteristik masyarakat kita yang tadinya manual, misalnya begini, kita dulu kalau tidak punya kios tidak bisa jualan Betul. dulu. Pak. Sekarang harus punya lahan, punya bangunan, punya kios punya modal sedikit, baru bisa bisa berdagang. Ya. Sekarang cukup punya HP. Wow. Orang semua bisa punya HP Ya. dan bisa berjualan. Dan Betul. itu yang paling gampang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang ini. Menggunakan teknologi digital atau handphone ya. Ya. Kata sederhananya begitu. Betul, Iya. betul. Berarti menurut Pak Hendra, kesempatan anak muda di era komunikasi saat ini lewat digital itu masih tetap jadi perhatiannya, Pak? Justru kesempatan yang luar biasa yang sangat terbuka lebar ya. Dan memudahkan. Ya. Apalagi kan sekarang untuk dapat modal kan gampang sekali tuh. Ya. Kalau dulu kita dulu orang kalau mau dagang Iya. bisnis kan harus punya jaminan buat bisa ngutang di bank. Boleh, iya, betul. Sekarang nggak perlu. Nggak perlu ya, Pak? Iya, yang penting usahanya ada, bank langsung kasih. Iya, ya. Iya. Dana Langsung. kurit tuh murah sekali, bahkan bunganya sangat murah. Iya. Sehingga apa saya katakan Iya. bahwa tidak ada alasan Iya. bagi anak-anak muda hari ini untuk tidak bisa berusaha. Artinya hambatan-hambatan yang dulu kita alami Iya. sekarang sangat mudah, Bayu. Oke. Enak sekali. Iya. Itu informasi dari program dari Kadin kepada dunia usahawan saat ini atau memang sudah program pemerintah secara umum, Pak? Kalau dana kurit itu kan program pemerintah sejak zaman SBY ya. Iya. Terus kalau teknologi digital kan memang situasi zaman yang membuat seperti itu. Iya. Nah, kalau kita di Kadin cukup mendorong atau mengedukasi Iya. anak-anak muda agar bisa berwirausaha. Iya. Kira-kira begitu. Oke, kalau menurut tanggapan Pak Hendra sendiri nih, dengan anak-anak yang mempergunakan alat telepon sebagai modal untuk berusaha, Iya. apakah kira-kira itu juga menjadi perhatian organisasi Bapak, terutama Kadin, Ya. melihat peluang-peluang itu, Pak? Kira-kira momen-momen apa aja nih yang dari Kadin yang bisa dipergunakan oleh anak muda sekarang? Kan Iya. pasti di Kadin itu banyak anak muda dong, Pak. Banyak. Iya. Kira-kira perhatian seperti apa nih dari Pak Hendra sebagai orang Kadin? Ya. Peluang-peluang apa yang bisa dikasihkan, Pak, untuk anak muda? Kadin ini ibaratnya sebuah laboratorium pengusaha. Betul sekali. Ya. Jadi kita itu membina mereka, Iya. memberikan jalan. Iya. Dan juga memang ada beberapa organisasi yang
atau lembaga-lembaga yang kita MOU Iya. untuk mempermudah Siap. pengusaha-pengusaha, misalnya dengan BLK misalnya, ya kan. Oke. Jadi lewat Kadin bisa kita dorong anak-anak muda kita untuk belajar dalam skillnya dia. Betul sekali. Lewat Kadin bisa. Iya. Kemudian secara umum kita juga banyak mengedukasi. Jadi Iya. kita di Kadin itu hampir tiap hari, Bayu, Iya. ada terus undangan itu dengan berbagai macam latar belakang, organisasi, Iya. lembaga Lembaga. yang mengajak kita untuk berdiskusi Iya. maupun juga mengedukasi dan menularkan ilmu-ilmu kita sebagai pengusaha Iya. yang disebarkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa berusaha. Oke, luar Itu yang kita biasa. lakukan di Kadin. Itu ya langkah-langkah yang memang diberikan support yang luar biasa Iya. supaya anak muda Kendari Iya. kalau mau berdagang Iya. bisa dapat informasi melalui lembaga-lembaga yang sudah kerjasama dengan Kadin. Betul Oke, sekali. kira-kira pencapaian apa yang ingin diraih lebih lagi, terutama Pak Hendra pribadi dulu nih, Iya. dalam pencapaiannya ke depan Iya. yang harus didapat, ingin memberikan sesuatu yang terbaik, terutama Kota Kendari karena alhamdulillah beberapa referensi yang Pak Hendra sudah sebutkan di awal tadi itu kayaknya insya Allah ke depan Pak Hendra pasti bisa menunjukkan yang terbaik buat Kota Kendari. Kira-kira apa lagi nih Pak yang ingin Bapak tunjukkan Oke. kepada kita, terutama teman-teman lagi nih di Cerita Api. Oke. Saya suka ini pertanyaan. Oke, Menantang. Iya dong. Jadi saya ingin akan banyak lagi wirausaha muda yang Iya. akan bermunculan Iya, di Kota Kendari. alhamdulillah. Karena kemajuan suatu daerah itu dilihat dari banyaknya aktivitas usaha yang dijalankan oleh masyarakat sekitar. Oh, seperti itu, Pak. Secara spesifik Iya. secara spesifik saya punya cita-cita Iya, Pak. bahwa tidak ada lagi Iya. warung-warung tradisional Iya. di Kota Kendari ini Iya. yang kualitas menjualnya mereka itu jauh di bawah standar. Jadi saya itu punya cita-cita Iya. ingin mengedukasi mereka. Oh, Cita-cita ya. Saya ingin mengedukasi Iya. para pedagang-pedagang kecil untuk meningkatkan kualitas jualan mereka supaya Iya. ketika masuk retail besar, Iya. mereka sudah bisa hadapi dengan skill yang mereka miliki. Oke. Padahal kan sekarang kalau Bapak berbicara seperti itu, kan tantangannya sekarang banyak mart-mart yang hadir. Iya. Sepertinya kayak Kota Kendari berdampingan mart-mart itu. Oke. Bagaimana Pak menghadapi kompetitor-kompetitor seperti itu? Iya. Alhamdulillah nih Kota Kendari alhamdulillah sih Kota Kendari hari ini retail besar itu belum masuk. Oke. Walaupun ada sedikit ya. Beberapa ya. Dan walaupun saya dapat informasi mereka itu dengan segala cara sekuat tenaga ingin merayu wali kota kita supaya mereka bisa menguasai pasaran di Kota Kendari. Wow. Alhamdulillah Pak Wali konsisten Iya. ingin membuka ruang kepada pengusaha lokal Iya. untuk bisa bersaing. Iya. Tapi yang paling penting bukan itu sebenarnya. Oke. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian Iya. pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang kecil kita ini ditingkatkan kualitasnya, Bayu. Kualitasnya. Mereka jangan lagi cara model jualannya sangat tradisional. Betul. Kita ingin lebih profesional. Iya. Ada peningkatan skill, Iya. ada peningkatan kapasitas supaya ketika masuk retail besar mereka sudah siap hadapi. Siap, ya. Saya ingin lakukan itu. Oke. Saya ingin itu cita-cita saya. Artinya begini, kita tidak ingin sukses sendiri. Betul, Pak. Kita Kelihatan. ingin itu sukses kita itu bisa dirasakan dan menular kepada yang lainnya. Orang lain. Kira-kira dunia usaha apa Pak yang kira-kira Bapak senter untuk seorang Pak Hendra yang mulai dari bawah? Kira-kira dunia usaha apa nih Pak yang bisa diangkat? Contohkan satu nih buat kita nih. Ya. Dari seorang Pak Hendra. Kasih bocoran. Iya, Apa nih kira-kira? paling ya kalau saya kan basicnya jualan sembako ya. Iya Pak. Dan itu paling gampang. Paling gampang. Dan saya kuasai betul ilmunya. Iya. Mungkin betul saya bilang ya jualan sembako Iya. karena itu umum ya. Betul Pak. Kalau yang lain-lain sih ya tentu juga seperti dagang online Iya. yang paling gampang juga. Seperti itu yang kira-kira bisa kita edukasi dia. Lebih gampangnya begitu. Oke, Dan oke. itu potensi suksesnya, potensi keberhasilannya sangat tinggi. Oke.
karena sangat mudah. Iya, karena memang harus kita akui Pak, dengan berkembangnya kota Kendari yang banyak menjamur di pinggir-pinggir jalan, jujur Betul. Pak, setiap sisi kanan dan sisi kiri, apalagi kota Kendari sudah mulai macet Pak, kebutuhan barang sembako itu Pak, sudah nggak bisa dipungkiri lagi Pak. Itu memang harus diakui kebutuhan orang, kanan dan kiri orang harus selalu cepat mendapat kebutuhannya. Iya, kota Kendari kan kota jasa. Iya, Kita tidak punya tambang iya, atau perkebunan, betul. sehingga sentral jasa Iya, tentu ini salah satu core bisnis yang sangat menarik iya. untuk dilanjutkan di masa yang datang. Oke, Kira-kira begitu. itu tadi peluang Pak, kesempatan yang Iya. mungkin Bapak bisa bagi kepada kita. Iya. Menurut Bapak, kesulitan apa sih Pak? Kalau kita ingin seperti harapan Bapak, Pak Hendra, kesulitan apa Pak yang di depan? Pasti ada dong, harus dibagi malam hari ini. Karena pasti sebentar lagi petua-petua dari Pak Hendra, informasi itu bermanfaat banget, terutama untuk anak-anak muda dicerita pada malam. Oke. Kesulitan apa nih Pak? Iya. Kira-kira. Dalam usaha itu, kesulitan paling besar adalah memulai. Wow, memulai Pak ya. Itu paling besar. Kenapa? Karena ketika kita mau berusaha, tentu yang pertama kita harus tentukan dulu Ya. jenis usaha apa yang akan kita jalankan. Oke. Ketika kita sudah memutuskan, kita harus petakan dulu. Ya. Kira-kira potensi resikonya di mana, Oke. potensi keuntungannya di mana, Ya. potensi pasarnya di mana, Ya. kemudian investasinya berapa. Itu harus matang, Iya. harus matang hitungannya. Nah, Ya. tapi itu tantangan ya. Ya. Ketika kemudian kita memilih core bisnis kita seperti ini dan kita sudah memetakan potensi-potensinya, ya mulai. Ya. Karena memang kalau kita diskusi dengan para pengusaha-pengusaha pemula, Iya. pasti mereka bingung. Iya, Mau mulai dari mana, Pak? Iya, Saya betul. bingung. Pertanyaan Mau itu. bikin apa ini? Betul, betul sekali. Karena mereka melihat seperti Iya, contoh ya Pak. iya. Saya kebetulan sudah akrab banget dengan Pak Hendra. Iya. Jadi kalau Pak Hendra cerita dari awal memang saya ikuti dengan baik. Iya. Orang kan biasa mengenal Pak Hendra itu jujur. Mereka lihat sekarangnya aja. Iya. Melihat foto-foto Pak Hendra, Iya. melihat kehadiran Panda di setiap acara penampilan suatu komunitas. Mereka Iya. hanya melihat oh alhamdulillah Pak Hendra itu orang sukses. Iya. Padahal memulai dari awal, kemudian berangkat dengan mempertahankan dan sampai sekarang diberikan amanah itu suatu hal yang luar biasa kan Pak. Iya. Jadi itu yang kayaknya memang harus diketahui dengan baik oleh anak-anak muda. Betul. Era globalisasi, era digital sekarang ini. Banyak cara Pak ya. Banyak cara. Iya. Oke. Pencapaian terbesar yang lebih lagi nih Pak, ingin saya tanyakan dari beberapa informasi-informasi yang baru Bapak ceritakan sama Bayu. Pencapaian apa lagi nih Pak yang lebih mutakhir? Ada nggak yang ingin diberikan buat kita semua, terutama untuk Kota Kendari secara keseluruhan? Pencapaian terbesar lagi apa nih Pak? Melihat peluang-peluang apa yang ada di Kota Ini Kendari? pencapaian pribadi atau pencapaian secara umum? Karena Pribadi saya ini saya. kan ada dua ini. Iya. Ada tujuan hidup secara pribadi, ada tujuan hidup secara ideologi gitu. Dihubungkan kedua-duanya Pak, dihubungkan Iya, iya. dia dari Oke. pribadi dan bisa dirasakan untuk oleh masyarakat secara umum. Oke. Secara pribadi saya masih punya impian Iya, dalam Pak. bisnis. Iya, itu dia Pak. Masih ada yang satu hal yang saya lakukan, satu Iya. langkah lagi lah insya Iya, Allah. Pak. Saya ingin menjadi menjadi pemain utama di bisnis saya. Alhamdulillah, Iya. luar biasa. Pertama. Iya, Walaupun artinya jajaran utama gitu, iya, bukan utama dalam artian sendirian, tidak. betul. Setidaknya saya ada di jajaran-jajaran pengusaha-pengusaha yang cukup kredibel lah. Iya, Misalnya saya ingin punya toko grosir besar misalnya, seperti Indogrosir, kira-kira begitu. iya, betul Pak. Iya, kalau itu kita lakukan kan berarti saya orang lokal pertama yang bisa lakukan itu, Oke, oke. pencapaian pribadi. Alhamdulillah. Dengan melihat peluang-peluang yang ada ya Pak. Iya. Insya Allah. Siapa role model seorang Pak Hendra yang menjadi harapan Bapak ke depan, yang menjadi contohnya Bapak sehingga Bapak punya niat yang luar biasa besar, punya kekuatan yang besar sehingga Bapak ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Siapa role modelnya? Saya belajar dari banyak orang, Oke. semuanya.
Semuanya Pak ya. Masing-masing orang kan punya plus minus. Ya, betul Pak. Saya belajar semua dengan orang dan saya ambil nilai positifnya dari mereka semuanya. Iya. Sehingga saya ingin menjadi diri saya sendiri. Wow. Begitu. Alhamdulillah. Tentu role model ada. Misalnya kita ingin sukses seperti apa namanya? Siapa ya? Siapa ya Pak? Iya, Boleh soalnya- Bapak. Karena ada beberapa informasi yang saya dapat, Bapak mengidolakan seseorang ke depannya. Iya, kita ingin cari tahu siapa beliau, bisa Bapak ceritakan sedikit kenapa di tengah-tengah aktivitas Bapak, role model tersebut berpengaruh besar dalam kehidupannya Bapak ke depan. Ya, kita lihat nanti di layar, teman-teman bisa perlihatkan siapa beliau. Ini dia. Ini dia. Mohon maaf Pak Hendra. Iya, Ya, iya, iya, ya, iya, iya. ini. Ini beliau, saya kenal beliau ini tahun 2004-2009. 2004-2009. Ya. Mungkin saya juga yang kenal dia tidak kenal saya. Tidak lah Pak, tidak. Kemudian 2009 akhir itu ketika beliau jadi motivator, Ya, ya, ada tagline-nya, kaya selagi muda. kaya selagi muda Itu saya dengar di radio, di radio ya. bukan dari beliau langsung. Oke, kaya selagi muda. Kaya selagi muda. Jadi beliau saya idolakan. Apalagi ketika jadi wali kota, pas ini. Pas banget ya Pak. Oke, Bapak Sulkarnain Kadir. Seorang entrepreneur yang mampu menjadi wali kota. Seorang entrepreneur Ya, yang mampu jadi kira-kira wali mirip kota. impian saya lah. Sama dong Pak, kedepannya sama. Iya. Luar biasa. Betul. Jadi kelihatan banget Pak dari beberapa informasi dari Pak Hendra tentang kedepannya mengenai Kota Kendari. Wajar Iya. bagi kita di acara Cerita Pimana malam hari ini punya harapan yang besar. Iya. Bapak Wali Kota Kendari. Betul sekali. Ya, ingin membantu orang-orang menyalurkan semua informasi edukasi buat kita. Iya. Oke. Kita ingin bercerita mengenai KNP ini Pak. Siap. Kenapa sampai seorang Pak Hendra, saya pun baru dengar sekarang, sering ketemu Pak Hendra, sering sama-sama Pak Hendra. Iya. Ternyata yang di hadapan saya ini adalah seorang ketua KNPI. Betul. Iya. Bagi saya KNPI lebih ke sosok Pak ya. Iya. Kalau Kadin sih lebih kesannya kayak perkumpulan. Kalau KNP itu sosok. Kenapa bisa Bapak terpilih menjadi ketua KNPI? Iya. Bagaimana nih Pak? Oke. Apa orang melihat Pak Hendra seperti apa, kemudian terpilih menjadi beberapa pilihan-pilihan Oke. orang-orang yang ada di Kota Kendari. Ini dia nih gambarnya Pak. Sip, ya. Alhamdulillah. Jadi Wow. Ini nih. jadi saya Iya, kebetulan waktu itu ketua-ketua organisasi kepemudaan iya, dan juga ketua-ketua KNPI kabupaten iya, menginginkan saya sebagai ketua KNPI iya Pak. sehingga terpilih secara aklamasi. Aklamasi. Karena mereka tertarik dengan ide dan gagasan saya Ya. tentang memajukan daerah kita khususnya di bidang ekonomi. Iya, Ya. Karena dulu kan ketua-ketua KNPI itu kan kebanyakan politisi, iya, betul. Itu dia Pak. sehingga ketua KNPI dulu itu misi politik, walaupun memang KNPI tentu buat politik itu Ya. pasti, karena di KNPI itu kan semua organisasi kepemudaan, baik itu organisasi kepemudaan agama, organisasi kepemudaan sosial, partai politik, Iya, maupun wilayah kedaerahan. Iya. Itu semua tergabung dalam KNPI. iya, Nah, memang rupanya sekarang ini kita harus membangun politik ekonomi gitu. politik ekonomi. Kalau dulu kita selalu berbicara politik dalam hal hanya sekedar merebut kekuasaan, Iya, Sulawesi Tenggara sebagai masa depan ekonomi dunia, iya Pak. ya, masa Betul. depan ekonomi dunia Iya, harus jadi visi Sultra ke depan itu harus bicara soal ekonomi. iya, Karena sumber daya yang dimiliki oleh Sultra, sumber daya milik Sultra. Kalau dulu kan sumber nafasnya industri itu kan dulu minyak bumi. Iya, Sekarang kan diganti dengan litium atau baterai. iya, Dan itu cadangan dunia terbesar di dunia itu ada di Sultra. wow, Iya. betul sekali. Jadi kita harus siap, Bayu.
pemuda Sulawesi Tenggara hari ini Ya. harus siap Ya. untuk bersaing di bidang ekonomi. Ya. Karena Sultra adalah masa depan dunia. Wow, mantap. Karena kekayaan alamnya itu. Iya. Nah, sekarang ini. Jadi sekarang anak-anak muda Sultra itu harus berpikir bagaimana Iya. mengambil peran, Momentum. momentum. Iya. Sekarang ini. Dan momentum Iya. ini sekarang. Iya, Pak. Sekarang ini momentumnya. Iya. Untuk bisa mengambil peran itu. Iya. Nah, mungkin karena itulah teman-teman di OKP maupun KMP Kabupaten ingin masuk di ruang-ruang itu sehingga mereka menginginkan saya untuk menjadi ketua KNP Provinsi Sulawesi Tenggara. Mantap, luar biasa. Itu peluang yang Pak Hendra lihat. Ya. Ini masih ada beberapa foto nih Ada. ditampilkan dengan teman-teman. Alhamdulillah, Pak ya. Iya. Ya, itu yang peluang yang Bapak lihat terutama untuk anak-anak muda Kendari Iya. dengan potensi apa yang dimiliki oleh Kota Kendari. Tentunya sebelumnya pasti ada plus minus sebelum Bapak bergabung di KNPI. Iya. Kira-kira ceritakan juga dong kesulitan-kesulitan apa sih Ya. yang kedepannya dari masa kepemimpinan ketua KNPI yang dulu yang lebih banyak ke politik, Ya. tiba-tiba datang seorang Pak Hendra Ya. melihat peluang kayaknya bidang ekonomi nih. Kira-kira sebenarnya kesulitan-kesulitan apa sih Pak yang Pak Hendra lihat, Ya. yang ingin Bapak bagi, ingin Bapak bantu, Bapak dorong di KNPI? Oke. Kesulitannya itu lebih kepada mindset ya. Karena di Oke. KNP ini kan boleh dibilang organisasi yang diisi oleh anak-anak muda potensial Iya, yang memiliki cara pandang yang berbeda-beda. iya, Tugas saya bagaimana kemudian anak-anak muda kita ini punya satu visi yang sama iya, dan punya satu misi yang sama dengan Iya. kita di KNP ini Iya. dalam hal untuk memajukan daerah. iya. Itu kesulitannya. Tapi Oke. tentunya tantangannya juga. Ada tantangan Ya, Pak, ya. artinya sulit bukan berarti ini tidak bisa. Tidak bisa. Justru sulit ini menjadi tantangan. Tantangan harus dilakukan. Harus dilakukan. Iya. Jadi kita itu dulu, merubah mindsetnya dulu. Oke. Karena ini bisa kita pungkiri mindset berpikir anak-anak muda kita tidak seperti mindset berpikirnya anak-anak muda misalnya yang ada di Pulau Jawa. Iya. Itu berani saya katakan seperti itu karena saya tahu persis. Karena mungkin kita terlalu nyaman dengan kondisi kita hari ini. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita tidak cepat merebut peluang itu, Iya. bisa saja ke depan ruang-ruang itu diisi oleh orang-orang dari luar. Oh, seperti itu Pak ya. Ya. Iya. Sehingga mindset itu yang kita rubah. Iya. Rubah mindset harus meningkatkan kualitas Iya. skill Iya. individu kita untuk merespon Iya. masuknya investor dunia yang ada di Iya. Sultra, Iya. sehingga akan ada banyak ruang-ruang bisnis yang akan terbuka. Nah, ini harus dimanfaatkan anak muda. Oke. Harus, kalau tidak kenapa? Iya. Orang luar yang masuk. Ribut lagi kita, kacau lagi kan? Iya, betul Itu sekali. yang kita Pak. inginkan. Jadi sekarang anak muda harus merubah Iya. mindset berpikirnya untuk melihat Sultra sebagai masa depan dunia, Iya. bukan hanya Sultra milik Orang-orang tertentu saja. saja, tapi Wow. milik dunia, dan kita harus terbuka soal itu. Iya, Pak. Sehingga pilihannya adalah peningkatan kapasitas atau skill kita untuk menghadapi persaingan global. Global. Ya. Oke, itu tadi KNPI Pak. Ya. Sekarang kita hubungkan dengan Kadin, Bapak sebagai seorang pengusaha. Apa ada cerita unik di lapangan Pak Ya. tentang Kadin itu sendiri? Kenapa Bapak semangat ingin lebih berperan aktif di Kadin? Oke. Apakah Bapak punya cerita sedikit nih, Oke. terutama dengan bisnisnya Bapak di bisnis dagang? Oke. Apa ada cerita Pak buat kita nih, terutama di cerita api? Ya. Ada. Oke. Jadi dulu itu kan saya selalu diundang, Iya, betul. selalu diundang membawakan materi Ya. wirausaha Ya, hanya sebagai atas nama pribadi. ya, Misalnya Hendrawan, owner Tanah Jaya. betul. Ya. Kalau sekarang berubah, Hendrawan, wakil ketua umum Kadin Kadin, Sultra, itu bidang dia, perdagangan ya. dan distribusi. Kalau saya kenal Bapak dulu seperti itu, Pak. Iya, iya, Sering iya, iya. ngumpul-ngumpul ketemu anak mahasiswa, pengen ada pencerahan, Iya. yang kita undang Bapak, dan itu jujur merubah banget, Pak. Iya. Sekarang kan Pak Hendra sudah punya potensi itu. Jadi Iya. dudukannya, kekuatannya itu lebih mendasar lagi, Pak. Iya. Betul, silakan, Pak. Kemudian saya lebih semangat lagi. Ya. Artinya kembali saya katakan bahwa di Kadin kan semakin paripurna status kita sebagai Iya. pengusaha. Ya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa di Kadin ini kan Ya. puncak tertinggi organisasi pengusaha. Ya.
alhamdulillah Pak Ketua Anton Timbang Iya. mengajak saya dan saya sangat bahagia Iya. dengan ajakan beliau. Gitu. Oke. Iya, oke. Kira-kira untuk Kadin itu sendiri, Pak, apakah ada yang Pak Hendra ingin ungkapkan lagi nih, cerita kepada pebisnis-pebisnis yang sekarang mungkin menjadi kompetitor, yang mungkin sudah ada di posisi yang sudah bisa dikatakan adalah kompetitornya dunia bisnis itu sendiri. Iya. Kira-kira apa ada pendapat Bapak tentang momen-momen itu, Pak, tentang keberadaan mereka, terutama merek-merek yang besar nih, Pak. Iya. Kira-kira apa yang ingin Bapak bagi buat kita Iya. saat ini? Jadi ketika saya tertarik ya, slogan kali ini kan satukan hati, bangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara. Satukan hati, Bangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara. bangkitkan ekonomi. Itu slogan Kadin. Wah, iya. Tentu itu bukan hanya slogan biasa, Pak. Iya. Itu slogan monumental kalau saya bilang, karena di situ tersirat makna ada tujuan besar Kadin untuk memajukan ekonomi Sulawesi Tenggara. Ya. Tentu dengan seperti itu kita inginkan di Kadin ini kemudian kita bisa memproteksi kebijakan-kebijakan pemerintah Iya. yang kira-kira arah-arahnya itu tidak pro rakyat gitu. Oke. Misalnya dengan Kadin misalnya kita bisa mengingatkan Iya. kepada Iya. bupati atau Iya. gubernur bahwa kebijakan-kebijakan memasukkan retail besar itu bisa mematikan pengusaha kecil. Iya, betul sekali itu dia, Itu yang Pak. paling penting. Kalau dulu Iya. kan saya berteriak atas nama pribadi kan kesannya Iya, biasa aja iya itu. biasa aja, Pak. Iya kan? Jadi dipikir Pak Hendra masih kayak aktivis dulu. Iya, betul, Oh, Pak. Hendra itu yang suka Iya. demo dulu kah? Yang demo betul. pedagang. Iya, betul, Pak. Orang berpikirnya seperti Iya itu. begitu. Sekarang tidak. Oh, siapa yang ngomong? Hendrawan. Oh, Iya. Oke. Itu dia, Pak. Ganteng tuh. Lu ganteng banget, Sama Jasmine Pak, tuh. aslinya. Itu dia kenapa kita ingin undang Bapak, karena sudah ada baju seperti ini. Teman-teman redaksi sudah merekomendasi Bapak. Jadwalnya Bapak diatur dengan fotokopinya. Saya bilang tim redaksi dipercepat dong, Pak. Ya, apa nih tips motivasi dari seorang Pak Hendra yang kita kenal merintis usaha dari awal, kemudian menjadi seorang cowok bapak yang setiap ada momen, ada waktu ingin dimintakan pendapatnya, motivasinya, pasti Bapak dengan senang hati datang untuk memenuhi undangan tersebut. Motivasi apa yang bisa Bapak berikan? Tips untuk anak muda Kota Kendari dari seorang Pak Hendra pribadi nih. Oke. Silakan. Motivasinya mungkin saya ingin menghimbau kepada Ya. para pemuda Sulawesi Tenggara dari kalangan manapun, Ya. harus berani untuk berusaha. Ya. Walaupun hambatannya itu memulai mungkin susah, Ya. tapi sekarang ini semua gampang. Alhamdulillah. Ya, tipsnya banyak. Iya, Pak. Sekarang ini kan media sosial misalnya kalau kita mau bisnis apa, tutorialnya kayak gimana? Di YouTube Iya, ada. Betul sekali, Pak. Referensinya apa? Di Google ada. Toh? Terus kemudian modalnya gimana? Ya, bank-bank terbuka untuk Oke. membantu. Sehingga motivasi saya yang sampaikan, Ya. mulailah usaha itu. Ya. Karena dengan memulai itulah kemudian kita bisa menjadi pengusaha. Ya. Lakukan apa yang bisa kamu kerjakan. Ya. Jangan malu Iya, Pak. dalam Itu dia. berusaha. Iya, Pak. Jangan gengsi Jangan gengsi, dalam betul, bisnis. Pak. Itu, Dan Pak. tidak boleh minder. Iya, Pak. Harus percaya diri. Percaya diri. Bisa tidak. Kira-kira itu. Wah, kalau itu yang Pak Hendra bilang, saya saksinya Bapak. Iya. Iya, saya masih ada. Saya betul-betul dengan adanya kegiatan kami Pak kemarin Putra Putri Kampus, Iya. kemudian mengajak Pak Hendra ngobrol-ngobrol dengan Oke. teman-teman yang alhamdulillah salah satu dari anak Putra Putri Kampus itu berani untuk maju menjadi salah satu kandidat di kampusnya. Karena betul-betul Pak Hendra memberikan suatu pencerahan yang baik sekali. Kira-kira kesulitan apa yang akan dihadapi? Tipsnya lagi nih Pak, menghadapi hal-hal yang bakal dihadapi oleh anak muda. Tips menghadapi kesulitan, kan tadi motivasi Pak. Ya. Sekarang tips menghadapi seandainya ke depannya anak muda mendapat kesulitan. Ya. Ya. Harus banyak berdiskusi dan banyak bertanya dan tidak boleh malu. Wow, itu Tipsnya dia tuh. Pak. Karena Malu bertanya saat di jalan Pak. itu kan ada apa namanya peribahasa yang sejak dulu ada tuh. Iya betul Pak, betul. Jadi tidak boleh
malu untuk bertanya. Iya. Tipsnya itu yang paling penting itu, karena memang nggak bisa dipungkiri untuk memulai itu kita harus punya mentor. Iya. Saya banyak itu yang saya jadi mentor. Ya, kalau mereka. saya mentorku sekarang Pak Hendra. Siap, pokoknya saya bisa menjadi mentor sama siapa saja. Sama siapa saja, Terbuka Pak. kita. Iya. Karena memang saya rasakan itu, Bayu. Iya. Saya juga dulu begitu. Kesulitan paling utama itu saya mau bertanya sama siapa. Saya harus belajar sama siapa. Iya. Susah sekali. Sehingga karena kesulitan itulah yang saya rasakan, sehingga saya terbuka kepada semua orang untuk menjadi mentor. Karena saya tahu bahwa itu yang paling susah. Tipsnya adalah siapa saja saya kira bisa ya. Artinya tidak harus saya mungkin. Iya. Kan sekarang ini banyak juga pengusaha-pengusaha muda yang mulai naik daun ya. Iya, Pak. Mereka juga itu bisa jadi mentor. Dan saya juga meminta kepada yang lainnya ya, yang kira-kira layak jadi mentor, jangan pelit-pelit ilmu lah. Wow. Iya. Kayak saya. Yo, iya dong Pak. Luar biasa. Kira-kira begitu. Oke, satu pesan lagi buat anak muda Kota Kendari, kan tadi motivasi, kemudian tips. Pesan secara umum nih Pak, dari Pak Hendra lagi nih. Pesan untuk anak muda, apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Terutama untuk cowok-cowok, cewek-cewek, pemuda-pemuda yang malam hari ini pasti nonton dong di acara Cerita Api bersama Pak Hendra. Kendari dengan masyarakat yang begitu heterogen ya. Semua suku berkumpul di sini. Dan tingkat keamanan kedamaiannya sudah cukup bagus. Bahkan kita pernah dapat predikat sebagai kota yang paling aman di Indonesia. Dan saya yakin hal ini masih terjadi. Kemudian dengan kultur masyarakatnya yang saling menghargai, saling menyayangi, saling mengasihi, sehingga kita nyaman untuk berbuat dan melakukan apa saja yang ada di kota ini. Jadi saran pesan saya dan tips saya untuk anak-anak muda Kota Kendari, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang ingin kalian lakukan, jangan malu, jangan minder, ya, karena peluang itu semua ada di sini. Peluang itu di Kendari ini kan, sebenarnya Kendari ini paling gampang gitu. Betul Pak. Untuk usaha, untuk bisnis. Karena iklimnya, suasananya itu sudah tercipta. Peluang-peluangnya kelihatan. Peluang kelihatan. Sehingga semua orang bisa melakukan bisnis apa saja. Karena tidak ada salah satu bisnis pun yang dimonopoli oleh kelompok tertentu. Semua terbuka. Semua bisa bersaing di bidangnya masing-masing. Kira-kira itu yang paling bisa saya sampaikan. Oke. Tambahan lagi nih, buat kita teman-teman yang baru, Bapak lihat sendiri teman-teman, terutama tim redaksi, tim kameramen untuk acara Cerita Api. Saya kaget ternyata kita punya podcast yang mewah seperti ini baru di Kendari. Tentu ini akan menjadi wadah inspirasi bagi anak-anak muda atau seluruh masyarakat Sultra umumnya ya. Harapan saya di INTV ini kemudian dengan munculnya INTV ini kemudian bisa memberikan spirit lagi bagi masyarakat kota. Dan saya yakin ini menjadi satu bisnis yang luar biasa. Karena kalau berkembang bagus kan, penontonnya banyak, menjadi idola, otomatis mungkin banyak iklan yang masuk, profitnya semakin bertambah. Betul, Pak. Kan begitu. Dan bisnis digital itu kan, ya memang bisnis yang lagi ngetrend saat ini. Kalau dulu kan untuk bikin seperti ini, coba kita bayangkan kalau kita mundur 15-20 tahun ke depan, ke belakang. Yang kayak begini kan pasti di Jakarta pusatnya. Di Jakarta, betul Pak. Sekarang ternyata yang seperti ini bisa kita bikin di Kendari. Betul Pak. Artinya kreativitas anak-anak muda lokal seperti Bayu, Tino, semua yang punya talenta di dunia entertain ya, kalau dibilangin di sini bisa tersalurkan. Ini lebih menarik lagi. Artinya nanti kita mungkin akan banyak idola-idola baru ya. Iya Pak, betul sekali. Makanya Pak, kenapa kita mengundang sosok Pak Hendra yang alhamdulillah kita sudah kenal sebelumnya, dari sebelumnya hingga sekarang, sejak sekarang, untuk menghadirkan seorang yang bisa membagi inspirasi, edukasi, informasi buat kita. Dan kemungkinan ke depan siapa tahu Pak kita bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan Bapak. Kami dari tim ANTV 12 Channel di sini di TV ini bisa membantu Bapak mendukung setiap kegiatan Bapak. Terima kasih. Satu quote of the day. Kata-kata penyemangat dari seorang Bapak Pak Hendra untuk kita nih. Quote of the day. Kata-kata penyemangat.
Ya, saya mengutip eh, apa namanya nasihat mama saya. Wow, mama seorang Iya, ibu. mama. Toh? Ya, Gunakan masa mudamu, gunakan masa. ya sebaik-baiknya, Ya, supaya masa tuamu kamu tidak menderita. wow, mendalam sekali Pak. Itu satu. Ada lagi dua. Ya, Yang kedua, ya Pak. ketika saya terjadi musibah, Bayu tidak mulus loh jadi pengusaha. Iya Pak. Bapak sudah pernah berbagi. Saya, Kebakaran pasar, iya Pak. tenggelam tokonya, Betul sekali. musibah. Pak. Musibah. Ketika saya dapat musibah itu, saya dapat nasihat berharga lagi dari sahabat saya, Ya, almarhum almarhum Haji Dado. Dado. Ketika saya ngeluh, bahasanya, kau harus bersyukur diuji di usia muda. Wow. Coba bayangkan, kalau kau diuji usia tua, mungkin kamu tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini. Wow. Jadi ada dua ya. Iya. Pertama mas saya, gunakan masa Masa mudamu supaya masa depanmu menjadi lebih baik. Satu. Satu. Yang kedua, bersyukurlah kita diuji di usia muda. Tiga lagi ya. Kalau tadi pas Zulkarnain kan kaya selagi muda. Iya, Pak. Tambahan satu apa lagi Pak? Cukup kayaknya. Oh 3 ya, dari Pak Wali Kota Kendari. Wow, kaya di waktu muda. Kaya selagi muda. Terima kasih banyak Siap. atas kehadirannya pada saat ini. Oke, Bayu. Pak Hendra luar biasa. Alhamdulillah sesuai dengan keinginan kita, teman-teman semua yang hadir di sini. Oke. Bisa berbagi inspirasi, edukasi dan informasi, semoga bermanfaat terutama untuk teman-teman generasi muda di acara Cerita Pi bersama dengan Pak Hendrawan. Ya, baiklah, ada kenang-kenangan khusus sebagai tanda bahwa Bapak pernah hadir sama Iya. dengan narasumber yang sebelumnya pernah hadir. Ada gambar sketsa Bapak. Bapak boleh tanda tangan dulu. Ada 2 sebenarnya dari wall decor. Wits, keren ya. Bapak bisa tanda tangan. Iya. Oke. Dan akan ditempel nanti di sini di Wits. ke depan setelah Di sini ya tanda tangan, iya, di sini? Boleh di sini aja, Pak. Oke. Ya. Di sini juga mungkin bagus. Oke. Sini ya. Sini aja, Pak. Oke. Dan kemungkinan kita akan mengundang Bapak lagi di momen berikutnya di acara Cerita Pi dengan suasana yang berbeda. Saya dengan senang hati akan hadir di acara ini. Alhamdulillah. Sip. Oke. Baiklah teman-teman, Cerita Pi luar biasa inspirasinya, menggugah hati, semoga bermanfaat buat kita semua. Untuk itu nonton kembali Cerita Pi dengan narasumber yang lebih spesial lagi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.